Jadi untuk anak kan biasanya masih susah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dialami. Salah satunya adanya perdarahan tanpa sebab. Selamat pagi, Sobat Hermina yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast Hermina Wonogiri bersama saya Dr. Adel. Hari ini kita akan membahas materi memperingati Hari Kanker Anak Sedunia bersama narasumber yang sudah bersama saya, Dr. Vera, spesialis anak ya dok. Semangat pagi dokter. Iya, semangat pagi. Iya dokter. Hari ini kita membahas materi mengenai kanker anak sedunia ya dok. Langsung saja ya dok. Ada sudah beberapa pertanyaan yang saya list ya dok. Ya dokter, untuk yang pertama ya dok ya, untuk pengertian kanker itu sendiri dok, kanker pada anak itu apa sih dok? Kanker pada anak, ini kanker yang menyerang pada anak di bawah usia 18 tahun, bahkan bisa terjadi pada bayi yang masih di dalam kandungan ibu. Nah, kanker atau tumor ganas ini biasanya disertai dengan adanya pertumbuhan sel yang abnormal yang tumbuh dan terus berkembang secara pesat dan immortal, sehingga dapat menyerang atau menyebabkan kerusakan di jaringan yang lain. Kanker pada anak yang tersering yang pertama leukemia atau kanker pada sel darah merah, kemudian retinoblastoma, kanker pada mata, setelah itu osteosarkoma pada tulang, limfoma maligna pada kelenjar getah bening, dan karsinoma nasofaring. Itu ya dok yang tersering, berarti yang paling tinggi leukemia gitu. Iya, leukemia. Yang paling sering pada anak gitu. Untuk penyebab sering munculnya kanker itu apa ya dok ya, penyebab terseringnya? Untuk penyebab pasti kanker pada anak masih belum diketahui secara pasti. Untuk faktor resiko maupun penyebabnya bisa dikarenakan dari interaksi antara 4 faktor yang meliputi genetik, radiasi, zat kimia, dan virus. Nah, adapun faktor resiko yang dapat memicu adanya kanker pada anak, prematuritas, kemudian bayi dengan berat badan lahir rendah, atau bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram atau makrosomia, kemudian adanya riwayat kehamilan yang dengan ibu sering merokok atau mengkonsumsi alkohol, adanya infeksi seperti infeksi Epstein-Barr virus. Selain itu bisa dikarenakan karena genetik ataupun adanya zat radioaktif. Itu penyebab terseringnya gitu ya. Untuk tanda dan gejalanya anak yang terkena kanker itu apa gitu? Jadi untuk anak kan biasanya masih susah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dialami. Salah satunya adanya perdarahan tanpa sebab yang jelas. Jadi misalkan mimisan tiba-tiba tanpa ada yang memicu, faktor yang memicu, kemudian sering lebam, anaknya berat badannya susah naik, adanya sesak yang tanpa diketahui penyebab sebelumnya, kemudian demam lama tanpa penyebab yang jelas juga, penurunan berat badan. Selain itu anaknya lemah, lesu, ataupun kalau pada kanker tertentu pada mata, misalkan mata ada gangguan, tiba-tiba gangguan penglihatan, atau mungkin ada bengkak di mata, bola mata putih seperti mata kucing itu, atau misalkan pada kanker pada tulang yang dikeluhkan adanya nyeri sendi, ada bengkak di tulang, atau mungkin ada benjolan. Terus kalau untuk karsinoma nasofaring mungkin yang dikeluhkan ada nyeri telan, ada perdarahan, muntah darah, atau mungkin ada pilek yang disertai sering mimisan, seperti itu. Tergantung lokasi juga tergantung lokasi. Untuk kanker sendiri apakah menular ya dok ya? Iya, untuk kanker itu bukan penyakit menular, tetapi ada beberapa mitos yang mungkin jadi dianggap menular karena yang pertama mungkin adanya riwayat kanker pada keluarga, padahal misalkan ibunya pernah ada riwayat kanker
di payudara, kemudian anaknya terkena. Sebenarnya itu bukan karena menular, tapi karena yang pertama mungkin genetik, ya. Yang kedua kebiasaan atau faktor perilaku, kebiasaan makan minum, ya itu yang mungkin sama, atau mungkin karena ada paparan antigen yang dapat memicu karsinogenik. Iya. Berarti tidak menular ya dok? Iya. Terus hal itu bisa dipengaruhi juga adanya infeksi atau mungkin juga ada kemungkinan dari resiko ibunya mungkin hamil kemudian sudah menderita kanker. Tapi hal itu sebenarnya tidak tularkan ke bayinya karena sel kanker ini tidak menembus sawar plasenta. Tidak menembus sawar plasenta. Iya. Untuk kanker sendiri itu bisa dicegah nggak sih dok? Iya. Jadi untuk kanker pada anak sebenarnya tidak dapat dicegah karena sebelumnya kan bayi pun bisa terkena kanker ya. Bayi ataupun anak sebenarnya sebelumnya kan tidak ada pola hidup atau faktor lingkungan yang sebelumnya bisa memicu adanya kanker. Nah, tetapi hal ini bisa kita lakukan deteksi sejak dini untuk screening, pencegahan kanker, kemudian pola hidup sehat, banyak makan sayur, buah, hindari junk food. Batasi gula, garam, lemak, istirahat yang cukup 7-8 jam sehari, kelola stres, kemudian hindari asap rokok dan alkohol. Untuk pencegahannya lebih ke pola hidup ya dok? Iya dokter, satu lagi ya dok, pesan untuk ibu-ibu di rumah tentang kanker anak ini dokter. Yang terpenting karena anak ataupun bayi kan belum bisa mengeluh ya, di saat dia ada keluhan sedini mungkin segera periksa. Jadi kalau misalkan ada keluhan dari anak, mungkin ada benjolan yang dirasa tidak wajar, atau mungkin ada anaknya kok tiba-tiba mainan nggak ada benturan tapi sering lebam, atau mungkin berat badan susah naik, ada demam yang hilang timbul dalam waktu yang lebih dari 2 minggu, kemudian anaknya tampak lemah, sering mungkin ada keluhan muntah tanpa sebab yang jelas atau mimisan, segera konsultasi ke vaskes, bisa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, supaya apabila putra-putri ayah bunda ada yang nantinya bisa terdiagnosis lebih dini, supaya nantinya paling tidak untuk life saving juga lebih bagus. Dan jangan segan untuk konsultasi supaya tumbuh kembang putra putri ayah bunda bisa optimal. Gitu ya dok. Begitu ayah bunda apabila di rumah mungkin anak atau kerabat atau saudaranya ya dok ya memiliki ada gejala atau keluhan seperti yang disebut oleh dokter Vera, monggo boleh periksa ke vaskes terdekat ya dok. Mungkin bisa konsultasi juga dengan dokter Vera spesialis anak, nanti ada di Rumah Sakit Hermina ya dok, dari Senin sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore ya dok ya, jam 9 sampai jam 3 sore. Monggo dokter Vera ada hadir di Rumah Sakit Hermina. Ya dok. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih banyak dok, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah. Semoga ilmu yang Dokter Vera bagikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.